kita akan membahas tentang Microsoft Excel 2010. Perlu kita ketahui bahwa Microsoft Office merupakan program yang harus dikuasai oleh setiap orang, bagi pelajar ataupun mahasiswa. Microsoft Office merupakan program keseharian mereka. Bagi karyawan perusahaan, swasta maupun pegawai negeri sipil menggunakannya untuk mengolah data yang lebih kompleks. Kaum profesional lainnya membutuhkan untuk mempermudah analisa mereka. Mengetahui kebutuhan itu, maka setiap beberapa tahun sekali Microsoft Corporation meluncurkan Microsoft Office versi terbaru. Setelah Microsoft 2003, 2007, sekarang muncullah yang 2010. Namun, banyak orang yang belum familiar dan kesulitan menggunakan versi terbaru ini. Maka kali ini akan diperkenalkan tampilan-tampilan awal dari Microsoft Excel 2010. Tak perlu berlama-lama, mari kita coba untuk memperlihatkan atau memperhatikan beberapa tampilan yang dimiliki oleh Microsoft Excel 2010. Kita langsung saja dengan cara membuka Microsoft Excel 2010 dengan klik dua kali atau klik kanan kemudian open. Dengan syarat terlebih dahulu sudah menginstal ke dalam laptop. Ya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2010, di mana sangat berbeda bukan dengan Microsoft Word. Dan perlu kita pahami bersama bahwa Microsoft Excel ini atau Microsoft Excel itu berfungsi untuk mengolah data berbentuk angka, berbeda dengan Microsoft Word yang mengolah kata. Makanya disebut spreadsheet ya, disebut dengan spreadsheet. Dan lembar kerjanya pun disebut dengan worksheet. Microsoft Excel itu sering dikenal dengan istilah workbook, buku kerja. Kenapa? Alasannya adalah karena di Microsoft Excel ini terdiri dari lembaran kerja atau sheet, di mana dapat menampung banyak kolom dan baris. Sedangkan di tampilannya disediakan 3 sheet, kemudian bisa ditambahkan dengan insert worksheet yang berada di samping sheet ketiga. Untuk di bagian atas, ini disebut dengan book 1 Microsoft Excel. Ini dikenal dengan istilah title bar atau baris judul, di mana ini adalah nama file yang akan tampil untuk Microsoft Excel yang sedang aktif. Tak lupa pula Microsoft Excel juga terdiri dari jajaran-jajaran menu. Ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, serta view. Untuk yang terakhir, Nitro 7 ini adalah pihak ketiga. Nah, untuk mengakses agar lebih cepat, maka dikenal dengan Quick Access. Di sini ada tombol Save, Undo, kemudian ada Redo. Jadi kita bisa menggunakan Quick Access ini. Setiap menu memiliki ribbonnya masing-masing, memiliki toolbarnya masing-masing. Seperti Home terdiri dari grup clipboard, grup font, alignment, number, stylus, cell, dan editing. Begitu juga dengan menu-menu yang lain memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di Microsoft Excel 2010 itu terdiri dari tombol kontrol, ada yang disebut dengan minimize, kemudian ada maximize, dan terakhir ada close. Serta untuk di bagian dalam ada minimize, kemudian ada restore windows, kemudian ada close windows, itu untuk menutup bagian jendela worksheet-nya. Selanjutnya ada yang dikenal dengan istilah name box atau box nama, di mana akan menjelaskan sel yang sedang, posisi dari sel yang sedang aktif. Di sini sebagai contoh F14, berarti
posisi yang sedang aktif berada di kolom ke F dan baris yang keempat. Dan di Microsoft Excel 2010 itu terdiri dari kolom, ya disimbolkan dengan alfabet ya, A, B, C, D. Kemudian ada baris atau row disimbolkan dengan angka. Sedangkan pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Sel yang terblok yang seperti ini itu disebut dengan rank. Gabungan dari beberapa sel itu disebut dengan rank. Nah, untuk menulis di Microsoft Excel berbeda dengan Microsoft Word. Ada penambahan. Penambahannya adalah adanya formula bar di pojok bagian atas, di bagian atas dari abjad kolom, yang berfungsi untuk memasukkan data. Sebagai contoh, belajar Excel. Nah, di saat kita menulis di formula bar, maka di bagian sel yang sedang aktif itu akan memiliki teks yang sama dengan formula bar. Artinya, untuk menulis di Microsoft Excel atau mengetikkan data atau memasukkan data di Microsoft Excel dapat dilakukan dengan beberapa cara. Satu, dengan menulis langsung di formula bar atau langsung di data selnya. Dapat kita lakukan seperti itu. Kemudian di sini ada scroll bar vertikal, sama dengan menggunakan Microsoft Word. Dari sini ada scroll yang vertikal untuk menggulung kertas, kemudian di bagian bawah ada yang horizontal. Di bagian bawah sudah jelas, di sini ada zoom untuk mengecilkan, ada zoom out dan ada zoom in untuk membesarkan dan mengecilkan, dan membesarkan. Ini adalah zoom levelnya. Di sebelah kiri dari zoom itu ada tampilan normal yang sekarang terlihat. Kemudian ada tampilan dari page layout. Apabila kita klik, maka tampilan berubah seperti berikut. Berbeda dengan yang normal. Kemudian yang ketiga ada page break preview. Nah, ini dia. Yang tampil adalah data yang sedang aktif saja. Kemudian ada yang menarik di Microsoft Excel berbeda dengan Microsoft Word, itu ada 3 sheet yang secara default sudah disediakan oleh Microsoft Corporation. Apabila kurang, maka bisa kita tambahkan dengan menambahkan worksheet dari sebelah kanannya dengan mengklik insert worksheet. Kita contohkan, klik sheet yang tadi sehingga akan berubah menjadi sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan sheet 4. Untuk memilih posisi sel aktif, tanda panah ke kiri, untuk ke kiri, ke atas, ke bawah dan ke kanan, samping kanan. Kemudian untuk pindah antar sel, kita bisa menggunakan tombol tab. Fungsinya sama dengan menggunakan tanda panah sebelah kanan di keyboard kita. Kemudian ada shift tab. Fungsinya sama dengan mengaktifkan sel ke sebelah kiri. Jadi shift plus tab itu sama dengan menekan tombol tanda panah sebelah kiri. Kemudian enter. Itu untuk memindahkan ke sel aktif ke bawah. Sama dengan kalau kita menggunakan tanda panah ke bawah. Kemudian ada menu home yang ada di keyboard kita. Maka pada saat ditekan menu home, ya ini menu home, maka sel aktif akan pindah ke kolom A pada baris terakhir yang digunakan. Sebagai contoh, terakhir kita di kolom F di baris ke-13. Baris ke-13, kolom ke F, kita tekan home, maka akan pindah ke
kolom baris yang sama, yakni baris ke-13. Kemudian ada backup, itu backup untuk pindah ke antar halaman. Ada backdown untuk ke halaman paling bawah, sedangkan backup ke halaman paling atas dari tampilan Microsoft Excel. Nah, sedangkan untuk membesarkan atau mengecilkan dari kolom, dan tadi sudah kita jelaskan bahwa di Microsoft Excel ada kolom yang kemudian ada baris. Untuk data yang lebih panjang atau lebih besar ketimbang kolom, maka yang kita lakukan adalah dengan mengarahkan kursor ke arah antara kolom F dan kolom G dengan posisi gambar icon kursor seperti berikut: tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan. Diklik dan tarik ke kanan untuk membesarkan, atau tarik ke sebelah kiri untuk mengecilkan. Begitu juga dengan untuk membesarkan baris. Kita arahkan ke posisi antara baris ke-5 dan baris ke-6. Kita letakkan kursor ke arah sana. Kemudian kita klik tarik ke bawah untuk membesarkan, tarik ke atas untuk mengecilkan. Kemudian untuk menengahkan objek atau data, tinggal kita menggunakan alignment yang ada di menu Home. Ya, posisi objek sudah di tengah. Demikian penjelasan dari tutorial kali ini tentang tampilan dari Microsoft Excel 2010.